Kalau ularnya itu berbisa, mempunyai makna bahwa orang yang mempunyai rumah tersebut kedepannya akan mendapatkan musibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BN Derisa Channel yang selain mengeksplor perjalanan tapak-tapak leluhur, Bunda juga mengeksplor tapak-tapak perjalanan kehidupan Bunda di dunia nyata. Video Bunda kali ini, Bunda akan menyajikan makna binatang yang masuk ke dalam rumah menurut Primbon Jawa. Bagaimana video Bunda selengkapnya? Silahkan sahabat-sahabat Bunda tonton videonya sampai selesai. Pada kesempatan kali ini, Bunda akan membahas tentang tanda-tanda hewan yang masuk ke dalam rumah kita. Menurut Primbon Jawa, hewan yang masuk ke dalam rumah pun itu ada dan mempunyai makna tertentu. Jadi ada yang mempunyai makna yang baik dan juga ada yang mempunyai makna yang kurang baik. Hewan yang pertama adalah hewan ular. Jadi kalau ada hewan ular yang masuk ke dalam rumah kita, itu pun mempunyai makna tertentu. Kalau ularnya itu berbisa, mempunyai makna bahwa orang yang mempunyai rumah tersebut kedepannya akan mendapatkan musibah. Ini kalau ularnya berbisa. Nah, kalau ularnya tidak berbisa, itu mempunyai makna bahwa orang tersebut mempunyai janji. Jadi harus menunaikan janji tersebut. Jadi harus segera ditunaikan janjinya tersebut. Jadi mempunyai janji atau nadar. Dan nadarnya itu tadi belum ditepati atau belum dilunasi. Makanya ada ular yang masuk ke dalam rumah memperingati kalau nadarnya segera ditepati. Kemudian yang nomor 2, kalau ada kelelawar yang masuk ke dalam rumah, ini juga ada yang bermakna bagus ataupun bermakna jelek. Kalau yang masuk ke dalam rumah itu kelelawar yang besar, sekarang sih sudah jarang ya sahabat Bunda. Nah, itu biasanya penghuni rumah akan mengalami sakit atau akan mengalami musibah. Tetapi kalau yang masuk ke dalam rumah itu kelelawar yang kecil, apalagi masuknya itu berputar melawan arah jarum jam, itu bermakna akan mendapatkan rezeki. Nah, dan juga biasanya orang yang ada di dalam rumah tersebut dalam waktu terdekat akan mendapatkan kanugrahan atau keberuntungan. Biasanya rezeki-rezeki yang tidak disangka. Kemudian yang nomor 3, kalau ada burung masuk ke dalam rumah. Burung ini kan bermacam-macam jenisnya, banyak sekali. Kalau yang masuk ke dalam rumah itu tadi burung gereja, kadang-kadang kan bisa masuk ke dalam celah atau jendela, ya sahabat Bunda. Itu mempunyai makna kalau penghuni rumah tersebut akan mendapatkan rezeki. Nah, ini juga rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi ini termasuk ilmu titen. Kadang-kadang ada benarnya, kadang-kadang juga tidak. Tetapi persentasenya adalah 80% adalah benar. Karena sudah dititeni dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi sudah ratusan tahun dititeni dan menjadi ilmu titen.
Kemudian kalau yang masuk ke dalam rumah itu burung hantu atau burung gagak, ini bermakna kurang bagus. Bermakna kalau ada anggota keluarga tersebut yang akan sakit parah atau bisa juga meninggal. Artinya kalau sahabat Bunda orang yang titen akan mengatasi supaya hal yang tidak diinginkan tadi tidak terjadi dengan cara sahabat Bunda menambah keimanan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga untuk lebih banyak meningkatkan kesehatan sahabat Bunda, dan juga bisa dengan cara-cara yang lain untuk supaya terhindar daripada musibah. Nah, ini termasuk ilmu titen. Kemudian kalau ada capung, kalau nomor 4 ini capung yang masuk ke dalam rumah sahabat Bunda, itu mempunyai makna kalau sahabat Bunda itu akan mendapatkan keberuntungan atau sahabat Bunda akan mendapatkan tambahan rezeki. Karena capung ini alat untuk mendeteksi kalau keadaan di sekitarnya itu masih bagus auranya. Kalau ada capung masuk ke dalam rumah, indikasinya rumah sahabat Bunda terjamin kesehatannya. Artinya juga sahabat Bunda akan mendapatkan tambahan rezeki menurut Primbon Jawa. Kemudian yang nomor 5, kalau ada kodok yang masuk ke dalam rumah sahabat Bunda, ini kalau sahabat Bunda tidak dekat sawah atau selokan. Kalau rumahnya tidak begitu atau jauh dari persawahan atau kolam, nah tiba-tiba ada kodok ke dalam rumah, itu mempunyai makna bahwa akan segera ada tamu yang jauh yang datang ke rumah sahabat Bunda. Baik itu yang sudah kenal maupun yang belum kenal. Dan biasanya tamu itu membawa berita masalah rezeki, yang artinya sahabat Bunda akan mendapatkan rezeki di masa yang akan datang dalam waktu dekat. Jadi kalau ada kodok yang masuk ke dalam rumah. Kemudian yang nomor 6, kalau ada toke, ya ini toke masuk ke dalam rumah sahabat Bunda, ini sebenarnya ada yang bermakna negatif dan tidak. Yang negatif kalau tokeknya ketika masuk ke dalam rumah kok berbunyi terus-menerus, itu biasanya indikasi bahwa rumah tersebut ada penyakit. Makanya biasanya itu tokek berbunyi terus, ada yang sakit meriang, karena tokek ini juga peka. Tetapi kalau masuk ke dalam rumah sahabat Bunda itu berbunyinya sesekali, itu mempunyai makna bahwa sahabat Bunda akan mendapatkan keberuntungan. Nah, ini sama-sama tokek tapi beda maknanya. Kalau yang terus-menerus berbunyi itu tanda yang kurang baik, karena ada penyakit-penyakit di dalam rumah. Tapi kalau jarang berbunyi, sesekali saja berbunyi, itu akan mendatangkan rezeki. Kemudian yang nomor 7, kalau ada kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah sahabat Bunda, itu biasanya itu dipercaya oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa, leluhur zaman dulu akan kedatangan tamu. Dan itu memang sering dibuktikan dan kebenarannya juga persentasenya bagus sekali. 100% kalau ada kupu-kupu masuk, biasanya dalam waktu dekat akan ada tamu yang datang. Kemudian
Kalau kupu-kupunya itu tadi masuk ke dalam rumahnya itu pada malam hari, ini mempunyai makna yang kurang bagus. Biasanya itu akan ada tamu yang datang, tetapi tamu itu biasanya mempunyai rasa yang iri dengki kepada keluarga kita. Kalau malam hari. Jadi ini sebagai ilmu titen. Mangga sahabat Bunda teliti dan telaah. Kemudian selanjutnya yang nomor 8, kalau ada hewan atau binatang kumbang yang bertanduk, itu mempunyai makna yang kurang bagus. Karena dari zaman dulu kumbang bertanduk ini bisa digunakan sebagai media alat untuk menyantet seseorang. Nah, kalau ada yang masuk ke dalam rumah sahabat Bunda, sebaiknya cepat-cepat sahabat Bunda usir dari rumah sahabat Bunda. Disuruh pulang kepada orang yang menyuruhnya. Artinya, memang kumbang kiriman. Tetapi kalau ternyata itu kumbang yang bukan kiriman, itu sebenarnya mempunyai makna, istilahnya tetap masih kurang bagus karena identik dengan tempat yang kotor biasanya. Ada yang kumbang yang di atas, kumbang kelapa, atau kumbang yang dari kotoran hewan. Kalau yang namanya seperti kumbang yang dari kotoran itu kurang bagus. Maka kalau ada kumbang yang bertanduk ke dalam rumah, sebaiknya segera diusir dari dalam rumah. Kalau kiriman santet, bisa saja setelah sahabat Bunda suruh pergi itu bisa menghilang. Cepat-cepat sahabat Bunda meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu tadi beberapa makna kalau hewan yang datang ke dalam rumah menurut Primun Jawa. Mudah-mudahan video Bunda kali ini ada manfaatnya buat sahabat-sahabat Bunda. Silahkan sahabat Bunda tinggalkan pesan ataupun komentar di kolom komentar apabila sahabat Bunda kedatangan salah satu hewan ke rumah sahabat Bunda. Nah sahabat Bunda, sekian saja dulu video Bunda kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun.